Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Mursalat ayat 15 sampai ayat 18. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wai. Hukum tajwidnya namanya huruf lin atau harfulin. Sebab ada ya sukun yang didahului harokat fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja. Wai, W-A-Y ya. Wai. Wailui. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah. Sebab ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf ya. Cara bacanya tanwin dileburkan ke ya. Jadi bunyinya bukan N lagi, melainkan bunyi Y ya, dan kita tahan. Dengung ya. Wailun yaw. Yaw ada harfulin, sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Cara bacanya cukup kita lembutkan. Yaw, Y-A-W. Yauma idzil. Selanjutnya ada hukum idgham bila gunnah karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf lam. Cara bacanya tanwin dileburkan ke lam, zil tidak disertai dengungan. Jadi cukup ditekan, jangan sampai ditahan dulu ya. Yauma idzil lil ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf mim. Cara bacanya dibaca jelas atau izhar qamari. Alif lam tuh biasanya ada alifnya, di mana alifnya itu hamzah wasol sebetulnya. Nah di sini kemana hamzah wasolnya? Hamzah wasolnya dibuang karena kemasukan lam jar, lam dengan harokat kasroh. Lil mukadzibin. Bin ada hukum tajwid namanya mad arid li sukun karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasroh. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka huruf ba-nya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan. Lil mukadzibin. Alam lam ada hukum izhar syafawi sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf nun. Cara bacanya mim sukun dibaca jelas. Jadi bunyi asalnya bunyi M dan jangan ditahan. Alam nuhlikil. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf hamzah. Cara membacanya lam dibaca dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Nuhlikil au. Masuk ke wawu tasydid, maka kita baca dengan nabar. Kita taikan intonasi suara kita, tidak perlu ditahan. Awwalin. Apa bedanya dengan yang ditahan? Kalau yang ditahan namanya idgham bi gunnah, sebelumnya harus tanwin atau nun sukun ya. Awwalin. Lin mad arid li sukun karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasroh, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka kalau berhenti lamnya ini panjang,
boleh 2, boleh 4, atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Awwalin. Thumma, mimnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara membacanya didengungkan, bunyi M tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Thumma nutbi'uhumul. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca dengan idhar atau jelas, maka disebut dengan idhar qamari. Nutbi'uhumul a mad badal, sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Mana hamzahnya? Alif, kalau ada harokatnya maka itu adalah hamzah, dibacanya panjang 2 harokat. Akhirin, huruf ro dibaca secara tarqiq karena harokatnya kasrah. Cara membacanya, ro dibaca dengan tipis. Rin. Selanjutnya ketika berhenti di rin, hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun, maka huruf ro-nya ini panjang, boleh 2, boleh 4, atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Akhirin. Kadza, za, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab ada huruf dzal yang berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Kadzalika naf'alu bil. Ada hukum alif lam qamariyah, sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas, idhar qamari. Bil muj, huruf jim sukun dihukumi dengan qalqalah sughra, sebab ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita, maka jimnya kita pantulkan dengan pantulan yang kecil. Bil mujrimin, huruf ro dibunyikan secara tarqiq karena harokatnya kasrah, maka dibaca ro-nya tipis. Mujrimin. Min jika berhenti hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun, maka huruf mim ini panjangnya boleh 2, boleh 4, atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Bil mujrimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Oke, pertanyaan tajwid hari ini. Sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.